kedatangan seorang cewek yang terkait sama Billy Saputra. Nah, deg-degan Billy. Karena dari tadi Billy gini, siapa sih pekerja, siapa sih? Siapa sih? Penasaran deh. Lo ada dia, lo harus tetap ada di sini, lo nggak profesional, nggak boleh nyuruh cewek itu pergi, nggak boleh lo yang pergi, lo harus tetap ada di sini. Ya. Iyalah, ngapain harus pergi papi? Iya. Kira-kira menurut lo cewek lo yang baru atau mantan cewek lo? Nggak tahu. Kira-kira? Kayaknya cewek dia yang baru. Cewek dia yang baru. No comment. Lo bilang pada Billy nggak mungkin Papi Uya bisa menghadirkan dia di sini. Lo bilang begitu, yakin nggak mungkin? Pagi-pagi pasti happy nggak ada yang nggak mungkin. Kita lihat. Kita highlight berikut ini. Check Siapa this out. tamu yang berikut ini? Nama Hilda Fitriakan mulai dikenal publik sejak cinta segitiga antara dirinya, Chris Hatta dan Billy Saputra mencuat ke media. Kala itu, Hilda yang kabarnya masih menjalin hubungan dengan Chris Hatta telah mendua dengan Billy Saputra. Hilda yang diduga dinikahi Chris pada tahun 2015 silam secara sepihak menantang fakta yang diajukan Chris bahwa keduanya telah menikah secara resmi di hadapan negara dan juga agama. Pertikaian di antara ketiganya pun tak terelakkan. Aksi saling sindir di media pun tak terbantahkan, bahkan berujung dengan saling lapor ke pihak berwajib. Namun perselisihan yang berjalan cukup panjang ini berakhir dengan diciduknya Chris Hatta oleh pihak Kejaksaan Negeri Bekasi pada tanggal 9 April 2019 lalu terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen pernikahan yang dilaporkan Hilda. Setelah sekian lama tidak saling jumpa pasca berpisah, akhirnya Hilda dan Billy kembali tampil bersama saat menghadiri persidangan Chris Hatta pada tanggal 24 April 2019 lalu. Tidak seperti dulu kala yang penuh dengan aura ceria, kali ini di antara Hilda dan Billy seakan ada kecanggungan yang tidak dapat dihindari. Lantas, apakah sebenarnya penyebab kandasnya hubungan Hilda Fitria dengan Billy Saputra? Dan bagaimanakah perkembangan kasus Chris Hatta? Saksikan klarifikasinya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, kita sudah bersama dengan Hilda Fitriakan dan Fahmi Haji Bahmid, Sarjana Hukum M.Hum, kuasa hukum dari Hilda Fitria. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita mempunyai artikel yang harus kita baca dulu. Nangis dia. Check it out. Check it out. Chris Hatta jalani sidang, Hilda Billy kebenaran pasti menang. Oke. Ini gimana nih? Akhirnya Chris Hatta kan di sidang ya. Akhirnya Chris Hatta ditetapkan menjadi tersangka. Bang Fahmi, sebetulnya ini sudah diprediksi dari awal apa mengejutkan? Sudah dari awal. Saya di Pagi-Pagi Happy juga pernah menyampaikan bahwa jangan menggali lubang untuk mengubur diri Anda sendiri. Itu pernah saya sampaikan di sini. Dan ini adalah bagian dari apa yang dia lakukan. Sudah berkali-kali kita ingatkan, Anda jangan bermain-main dengan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh negara. Karena implikasinya luar biasa nanti. Karena saya akan kejar. Dan saya kejar, ya pada akhirnya dia menjadi terdakwa dan saat ini lagi diadili di Pengadilan Negeri Bekasi. Jauh hari saya sudah tahu apa yang akan terjadi. Oh, sudah pasti gitu ya. Oke. Bang Fahmi, kira-kira berapa lama nih Chris Hatta ditahan? Ancamannya Bang? Kalau ditahan itu menjadi kewenangan daripada hakim, majelis hakim untuk memutus dan jaksa yang akan mengajukan tuntutan. Yang jelas ancaman dari pasal-pasal yang didakwakan. Pasalnya apa sih Bang? Pasalnya 264 ayat 2 itu ancamannya 8 tahun. 264 itu tentang dugaan? Menggunakan dokumen atau akte otentik ya. Yang kedua 266 ayat 1 ancamannya 7 tahun, 266 ayat 2 ancamannya 7 tahun. Kalau berbicara tentang pemalsuan, jadi supaya tidak simpang siur ya, bahwa di sini ada kategori yang menggunakan, ada kategori yang membuat. Jadi kalau berbicara yang menggunakan dokumen palsu maksudnya? Jadi dokumen palsunya atau dia menempatkan keterangan. Jadi bisa saja dokumennya asli tapi isinya yang tidak benar. Nah, ada dokumennya dua-duanya tidak benar. Baik dokumennya atau akte nikahnya atau
isinya pun tidak benar. Nah itu ada dua. Dari semua ini, semuanya didakwakan kepada Oh, jadi semua? semuanya didakwakan. Makanya Dokumen tidak berlapis. benar, Jadi isinya informasi juga tidak benar. Berlapis. Jadi isinya salah, ya isinya Ya. tidak benar. Ininya apa namanya barang seperti buku nikah dan Buku lain nikahnya sebagainya juga, itu iya. juga palsu. Jadi buku nikahnya ada yang tidak sesuai dengan sejatinya dalam bahasa hukum atau tidak benar dan isinya pun tidak benar. Ada yang dikeluarkan oleh KUA tapi isinya yang tidak benar. Nah, Oke. seperti itu ini prosesnya supaya nggak simpang Simpang siur siur, ya. Tidak disesatkan oleh informasi yang tidak benar. Oke, Hilda sendiri sudah yakin dulu, udah yakin bahwa ini akan terjadi pada saat itu? Karena kan kamu bersikeras bahwa memang tidak ada pernikahan ya. Jadi kamu udah yakin bahwa ini akan terjadi sekarang? Sebenarnya sih Hilda udah yakin banget papi Iya. gitu. Hilda kan juga udah pernah ngingetin gitu loh. Maksudnya kayak yang awal dia ngasih buku yang pertama aja ke mama gitu kan. Di situ kan mama sempat minta buat baik-baik gitu. Maksudnya jangan bikin-bikin masalah. Ternyata kan memang diulang lagi sama dia kan. Dia bikin buku yang satu lagi tuh yang tanggal 1 Iya. Oktober gitu. Maksud Hilda kok ini makin tambah panjang ya gitu. Maunya nih apa gitu loh. Sedangkan Hilda ini emang udah gak mau kan sama dia. Maksud Hilda udahlah cukup jangan bikin-bikin masalah. Di sini kalau memang Hilda hidup nggak ada keluarga itu Iya. nggak apa-apa gitu. Iya. Ya udah yang dihadapin cuman Hilda Iya, doang iya. gitu loh. Tapi kan di sini Hilda punya orang tua Iya. Pi. Gitu maksud Hilda juga nggak akan bisa bergerak kayak begini kalau bukan dorongan dari orang tua. Dorongan dari orang-orang yang Hilda sayang. Akhirnya. Gitu. Sampai akhirnya ya Hilda bergerak kayak begini kan ngelaporin dia. Sekarang Krisata ditahan. Perasaan kamu apa? Apa? Sedih. Hilda kan pernah bilang gitu loh maksudnya. Apa? Apa yang kamu rasa? Kenapa kamu nangis sekarang justru? Apa kamu kasihan? Apa justru kamu masih merasa ada benih-benih cinta kamu sama dia? No, bukan benih-benih cinta Kenapa ya. kamu Bukan nangis? nggak tega Pi. Nggak tega. Nggak tega. Kalau nggak tega kenapa kamu ngelaporin dia terus? Ya karena dia salah. Oke. Yang udah dia perbuat kayak gini tuh nggak bener. Oke, sekarang nasi telah menjadi bubur. Dia udah masuk. Sekarang apa yang kamu rasakan? Ya maksudnya Apakah kayak kamu merasa bersalah justru dengan hal ini? ngerasa bersalah sih enggak. Cuman kayak kenapa sih kamu tuh harus ngelakuin hal kayak begini gitu. Maksudnya aku nih udah gak bisa sama kamu udah. Jangan ngelakuin hal gila kayak begini gitu. Kalau kayak begini kan dampaknya sampai ke keluarga Hilda, ke orang-orang banyak. Sampai ke Billy kena, ke keluarga dia kena gitu loh. Kayak selama ini juga Hilda coba sabar ya Pi, Hilda coba kuat gitu. Gara-gara ulah dia Hilda dibully. Hilda dilecehin, terus keluarga Hilda juga kena dampaknya gitu loh. Sampai akhirnya ya Allah kasih semua hikmahnya ke Hilda kayak sekarang ini gitu. Kayak Hilda nyebutnya karma dibayar kontan ya. Apakah waktu di sidang itu kamu sempat bertatap-tatapan mata dengan Krisata? Apakah pada saat itu Krisata memberikan suatu tatapan nanar ke Hilda di persidangan tersebut? Dan pemirsa, perjuangan cinta Billy dan Hilda telah membuktikan bahwa Krisata bersalah. Tapi sekarang kok malah putus? Ya. Kenapa? Apakah ada orang ketiga? Apa justru karena keputusan inilah kalian jadi ribut? Pemirsa, tetap di pagi-pagi pasti happy.